Terusan Suez adalah sebuah jalur air buatan manusia yang paling penting di dunia. Terusan Suez dibangun untuk menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah. Pada video kali ini, saya mau membahas tentang bagaimana awal mula gagasan dan ide sampai terbangun terusan Suez ini. Tapi sebelum saya mulai membahasnya lebih lanjut, saya mohon kepada saudaraku sekalian dengan sangat rendah hati untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih, dan mari kita lanjut. Gagasan untuk menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah telah ada sejak zaman kuno. Firaun Mesir kuno dikatakan telah mempertimbangkan dan bahkan mulai membangun kanal di wilayah tersebut. Kanal kuno pertama yang diketahui adalah Kanal Firaun, yang diyakini dibangun oleh Senusret ketiga sekitar tahun 1850 sebelum Masehi. Kanal ini menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah, tetapi tidak berfungsi sebagai terusan langsung antara Laut Tengah dan Laut Merah. Kanal kuno ini beberapa kali diperbaiki dan digunakan kembali oleh penguasa yang berbeda, termasuk oleh Raja Ptolemaios dan Kaisar Romawi. Namun, pada abad ke-8 Masehi, kanal ini akhirnya ditinggalkan dan tertutup pasir. Kemudian pada abad ke-19, gagasan untuk membangun terusan baru muncul kembali. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan perdagangan, rencana ini menjadi lebih realistis dan mendesak. Diplomat dan insinyur Prancis, Ferdinand de Lesseps, memainkan peran kunci dalam mewujudkan proyek ini. Ia mendapatkan konsesi dari pemerintah Mesir untuk membangun terusan pada tahun 1854. Konstruksi terusan Suez dimulai pada tanggal 25 April tahun 1859. Pekerjaan ini melibatkan puluhan ribu pekerja, banyak di antaranya adalah tenaga kerja paksa. Proyek ini menggunakan teknologi dan teknik konstruksi modern pada masanya, termasuk penggunaan kapal keruk untuk menggali terusan. Namun, tantangan alam, termasuk pasir gurun yang bergerak, membuat pekerjaan ini sangat sulit. Setelah 10 tahun bekerja keras, terusan Suez akhirnya selesai pada tanggal 17 November tahun 1869. Pembukaan ini ditandai dengan upacara besar, yang dihadiri oleh banyak tokoh penting dari seluruh dunia. Terusan Suez segera menjadi jalur vital bagi perdagangan global, mempersingkat rute antara Eropa dan Asia tanpa harus mengitari Afrika. Keberhasilan terusan ini juga memperkuat pengaruh kolonial di wilayah tersebut, khususnya Inggris yang menguasai saham mayoritas di perusahaan terusan Suez pada tahun 1875. Selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, terusan Suez menjadi titik strategis penting. Sekutu dan kekuatan Aksis berusaha menguasai terusan ini, karena pentingnya bagi pergerakan militer dan suplai. Pada tahun 1956, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan Suez, yang memicu krisis Suez atau Perang Suez. Tindakan ini diambil setelah AS dan Inggris menarik dana untuk pembangunan bendungan Aswan. Krisis Suez melihat invasi gabungan Inggris, Prancis, dan Israel ke Mesir. Meskipun mereka berhasil secara militer, tekanan internasional, terutama dari AS dan Uni Soviet, memaksa mereka mundur dan terusan kembali di bawah kontrol Mesir. Terusan Suez ditutup selama Perang 6 Hari pada tahun 1967 dan tetap tertutup hingga 1975. Penutupan ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan bagi banyak negara. Terusan dibuka kembali pada 1975, setelah upaya rekonstruksi dan pembersihan ranjau yang ekstensif. Pembukaan kembali ini menandai era baru dalam perdagangan internasional. Pada tahun 2014, Mesir memulai proyek ekspansi besar-besaran untuk memperluas dan memperdalam terusan Suez, memungkinkan kapal-kapal yang lebih besar untuk melewatinya. Terusan Suez dikelola oleh Otoritas Terusan Suez (SCA), yang bertanggung jawab atas operasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalur air ini. Terusan Suez merupakan sumber pendapatan utama bagi Mesir, menghasilkan miliaran dolar dari biaya transit setiap tahunnya. Sekitar 12% dari perdagangan dunia melewati terusan Suez, termasuk sejumlah besar minyak dan gas alam, menjadikannya salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Terusan ini juga menghadapi tantangan lingkungan, termasuk invasi spesies asing yang dibawa oleh kapal yang melintasinya. Pada Maret tahun 2021,
kapal kontainer Ever Given terjebak di terusan Suez, menghalangi lalu lintas selama 6 hari dan menyebabkan kemacetan perdagangan global. Insiden ini menunjukkan kerentanan dan pentingnya terusan Suez dalam rantai pasok global, serta mendorong upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa terusan ini tetap aman dan efisien. Mesir terus berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan terusan Suez, termasuk penggunaan sistem navigasi canggih dan pemantauan maritim. Terusan Suez tetap menjadi titik fokus dalam politik internasional, dengan berbagai negara yang memiliki kepentingan besar dalam stabilitas dan kelancaran operasinya. Hingga hari ini, terusan Suez terus menjadi salah satu jalur perdagangan paling kritis di dunia, tidak hanya bagi Mesir, tetapi juga bagi ekonomi global, menunjukkan kekuatan simbolis dan praktis dari inovasi manusia dalam menghubungkan dunia.